siang Bapak. Selamat siang Mbak. Pak, bagaimana pemerintah Kabupaten Cilacap merencanakan langkah-langkah strategi untuk mengidentifikasi daerah yang paling terkena dampak kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cilacap? Mungkin ada variabel-variabel yang untuk bisa menentukan ke arah daerah tersebut masuk kategori miskin ekstrim. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menangani kondisi miskin ekstrim yang di Kabupaten Cilacap, kami mendasari Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 130.1.47 tanggal 17 Januari tahun 2023 itu tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah, bahwa Kabupaten Cilacap ditetapkan atau mempunyai 37 desa prioritas miskin ekstrim yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Cilacap. Adapun variabel yang menentukan bahwa desa tersebut masuk dalam kategori miskin ekstrim, yang pertama adalah terdapat jumlah RTLH yang cukup banyak. Kemudian di samping RTLH adalah listrik, kondisi listrik yang dipunyai oleh masyarakat masih kecil dan masyarakat masih banyak yang menyambung atau menyalur dari tetangga yang lain. Kemudian kondisi jamban keluarga. Di samping jamban keluarga adalah air bersih yang untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat juga termasuk belum layak. Kemudian yang berikutnya di samping air bersih adalah keluarga resiko stunting ini masih cukup tinggi. Kemudian anak yang tidak sekolah juga masih terdapat di desa tersebut. Kemudian penyandang disabilitas yang belum tertangani juga masih ada. Dan yang terakhir adalah variabel masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Jadi itu yang menyebabkan desa tersebut masuk dalam kategori desa miskin ekstrim. Terus strategi konkret apa yang telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cilacap? Dan mungkin terkait anggaran juga ada untuk upaya mengentaskan kemiskinan tersebut. Ya, terima kasih. Setelah kita mengetahui bahwa Cilacap ada 37 desa miskin ekstrim yang tersebar di 15 kecamatan, kemudian kami berserta seluruh OPD dan pihak terkait telah menentukan strategi untuk mengentaskan atau mengatasi kemiskinan ekstrim tersebut. Adapun strategi yang kami lakukan, yang pertama adalah strategi yang secara umum. Pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, yaitu untuk melaksanakan strategi ini, kegiatan intervensi yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang sifatnya langsung. Contoh, pemberian sembako untuk masyarakat, kemudian pemberian bantuan untuk keluarga harapan atau pemberian program keluarga harapan, kemudian JKN untuk mengatasi kesehatan masyarakat miskin yang ada di desa tersebut, kemudian pelayanan ibu hamil, kemudian pemberian PMT untuk bayi yang kurang gizi, kemudian penyaluran dana BOS dan lain-lain yang sifatnya adalah pemberian secara langsung. Kemudian yang kedua adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mempunyai usaha ekonomi produktif, ya, di bidang UMKM contohnya, itu dengan memberikan bantuan modal maupun memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan masyarakat. Ini harapannya nanti akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan kantong-kantong kemiskinan, itu dengan cara membangun akses-akses infrastruktur, khususnya jalan, untuk membuka isolasi desa tersebut untuk menuju ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Ini dengan adanya infrastruktur yang bagus, tentunya nanti akan bisa membuat perekonomian di desa miskin ekstrim itu menjadi lebih terbuka dan bisa meningkat. Terus bagaimana Kabupaten Cilacap bersinergi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga lain untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim? Terima kasih Mbak. Jadi kami menyadari bahwa untuk mengatasi masyarakat yang miskin ekstrim ini kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah jelas tidak cukup. Sehingga
kami kebetulan di Cilacap kan banyak perusahaan yang maju di Cilacap, sehingga kami berupaya untuk menggandeng perusahaan-perusahaan untuk ikut peduli terhadap penanganan kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan yang ada di Cilacap melalui forum atau program TJSLP atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau yang dulu dikenal dengan CSR, ini perusahaan di Cilacap sudah bisa aktif untuk membantu Pemda dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Anggaran yang terkumpul, artinya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, kalau kami total itu mencapai kurang lebih 32,7 miliar di tahun 2022 ya, sampai 2023. Ini yang cukup membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah kepedulian perusahaan untuk membantu program Pemkab Cilacap dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrim bisa berjalan dengan baik dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Cilacap. Untuk perkembangan atau progres progres yang sudah kami catat di akhir tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 ini, bahwa 8 variabel yang kami tangani yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim untuk RTLH dari jumlah awal 1.837 unit rumah tidak layak huni sampai dengan hari ini sudah tertangani secara tuntas, ya, jadi sudah selesai. Kemudian untuk listrik ini juga dari 280 masyarakat yang tidak mempunyai sambungan listrik sendiri, ini sudah tertangani secara tuntas di tahun 2023 dengan anggaran yang bersumber dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk air bersih, dari total kebutuhan 2.085 rumah, ini sampai dengan hari ini itu tinggal tersisa 1.196 rumah yang belum yang belum tertangani terkait dengan air bersih. Ini akan kami tuntaskan di tahun 2024. Anggarannya sudah kami siapkan di RAPBD 2024. Kemudian terkait dengan jamban, ini dari 1.788 sampai dengan hari ini masih tersisa 771 KK yang belum tertangani, sehingga akan kami tuntaskan di tahun 2024. Untuk keluarga resiko stunting jumlah 417 ini sudah tertangani secara keseluruhan. Kemudian untuk anak tidak sekolah yang jumlahnya 547 ini juga sudah tertangani secara keseluruhan. Masyarakat yang penyandang disabilitas dari jumlah 55 ini juga sudah tertangani secara keseluruhan di desa miskin ekstrim. Dan yang terakhir variabel masyarakat yang tidak bekerja, dari jumlah awal 4.889 orang, ini yang belum tertangani adalah 1.019 orang. Nanti akan kami tuntaskan di tahun 2024. Itu capaian terkait dengan intervensi variabel yang ada di kemiskinan ekstrim. Kemudian secara keseluruhan, dampak dari penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cilacap, di tahun 2023, data yang telah rilis bahwa kemiskinan Kabupaten Cilacap telah berhasil diturunkan. Itu dari 11,02% di tahun 2022 menjadi 10,99% di tahun 2023. Ini salah satunya dampak dari pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Cilacap. Angka ini termasuk yang paling kecil di wilayah Barling Mas Cakep, ya. Jadi termasuk paling kecil di wilayah Barling Mas Cakep. Alhamdulillah berkat dukungan seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah maupun swasta, ini untuk penanganan kemiskinan ekstrem Cilacap telah berjalan dengan baik dan ada bukti penurunan angka kemiskinan. Sekarang beralih terkait kegiatan rencana yang akan dilaksanakan jalan tol yang akan melewati Kabupaten Cilacap. Sudah sejauh mana sih program-program itu, Pak? Sudah apakah benar-benar mau dijalankan atau cuma hanya wacana selama ini? Mungkin sudah ada perkembangannya, Pak. Silahkan.
Terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan rencana pembangunan jalan tol, ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM nasional. Ini memang di Cilacap ini rencananya akan dibangun ruas jalan tol. Itu ada 3 ruas yang kami dapat informasi. Yang pertama adalah ruas Jawa Barat Cilacap atau Bandung Cilacap. Yang kedua adalah ruas Cilacap Jogja, dan yang terakhir adalah ruas Pejagan Cilacap. Nanti untuk pertemuan simpang susunnya ini direncanakan akan dibangun di Kecamatan Juruk Legi, itu di sekitar Desa Sumingkir di depan Bandara Tunggul Wulung Cilacap. Nah, kemudian perkembangannya hasil pembahasan rapat dengan tingkat pusat maupun tingkat provinsi bahwa untuk ruas jalan tol Bandung Cilacap nanti untuk exit tolnya Pemkab Cilacap mengusulkan kepada Menteri PU agar dibangun di wilayah Kecamatan Patimuan. Ya, kemudian exit tol yang kedua nanti ada di Kecamatan Juruk Legi, kemudian yang ruas Cilacap Jogja untuk exit tolnya nanti akan dibangun di seputar Kecamatan Sampang. Nah, kemudian yang untuk ruas Pejagan Cilacap memang belum ada pembahasan yang terfokus, sehingga kami masih menunggu informasi dari pusat. Kemudian di samping exit tol, Pemkab Cilacap juga sudah mengusulkan agar dibangun rest area. Itu di sekitar Kecamatan Bantarsari maupun Kecamatan Kampung Laut. Jadi untuk sisi utara adalah Kecamatan Bantarsari, kemudian untuk sisi selatannya agar dibangun rest area di seputar Kecamatan Kampung Laut. Ini harapannya nanti dengan terbangunnya jalan tol maupun exit tol yang sudah diusulkan oleh Pemkab Cilacap akan membawa dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap. Ini untuk informasi jalan tol yang kami terima baru seputar itu, dan saat ini memang baru dilaksanakan konsultasi publik dengan mengumpulkan sebagian tokoh masyarakat yang diharapkan ikut membantu memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan jalan tol yang ada di Kabupaten Cilacap. Untuk tahun pembangunannya, untuk informasi tepatnya memang belum kami terima, tapi untuk ancar-ancar untuk yang ruas Bandung Cilacap akan dimulai sekitar tahun 2025, 2026 nah, untuk penempatan atau penetapan lokasi atau yang dikenal dengan penlok. Nanti untuk tahap berikutnya nanti akan ditentukan oleh pemerintah pusat.